Profesi avokat atau pengacara mungkin salah satu profesi yang banyak diminati oleh sebagian orang. Mapan, karir cemerlang, banyak uang, setidaknya itulah anggapan seorang avokat. Tapi apakah Anda tahu bagaimana mereka bekerja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Gubuk Pintar Porejo. Saya bersama dengan Bapak Agus Triatmoko selaku apa ya Pak? Advokat, Mas. Oh, advokat. Ketua apa gimana Pak? Saya pimpinan wilayah Jawa Tengah untuk Perkumpulan Pengacara Indonesia. Oh. PRI. Nggih Pak, nggih. Berarti di sini sudah berapa lama Pak nyewa kantor ini gimana gitu Pak? Saya sejak 2015, Mas. Kalau aktif di dunia hukum 2010. Oh, berarti lulus langsung terjun ke dunia ini Pak? Enggak, lulusnya udah lama, Mas. Oh. Lulusnya udah lama. Saya itu dulu kan lulus SMA 2000, Mas. 2000 langsung lanjut kuliah. 2006 sudah selesai. Terus cuman waktu itu kan memang ketika 2009-2010 itu kan lagi rame-ramenya terkait dengan perkara-perkara finance, Mas, leasing dan sebagainya. Iya Pak. Nah, waktu itu muncullah dari gambaran teman-teman yang non-sewu yang peduli dengan hal tersebut terkait dengan perlindungan hukum dari debitur, konsumen. Makanya dari teman-teman itu dulu bentuk LPKSM awalnya 2009-2010 lah. Nah, LPKSM itu kan swadaya masyarakat, Mas. Okay. Jadi yang namanya swadaya masyarakat kan tidak ada pendanaan dari siapapun tuh. Itu dari teman-teman yang peduli memang kadang akhirnya terbentuklah melalui lembaga itu. Jadi 2010 sudah berkecimpung di dunia hukum tapi khususnya perlindungan konsumen. Gitu. Baru bangun komunitas dulu ya Pak? Iya. Oh. Maaf Pak, sebelumnya kenapa Bapak minat terjun di ngambil jurusan hukum itu Pak? Kenapa Bapak minat itu Pak? Ini kalau jurusan hukum itu kan, saya kan awalnya kan tidak ngambil hukum, Mas. Oh iya Pak. Itu saya ngambil ekonomi, Mas, ekonomi perbankan. Ekonomi perbankan itu kalau di universitas itu kan maksudnya kan biasa ekonomi, cuma saya spesialisasinya ngambilnya untuk konsentrasinya di perbankan, ekonomi bangunan, Mas. Ya, siap. Itulah. Kebetulan di ekonomi bangunan itu saya kan dulu sempat ada magang. Magang yang terkait dengan perbankannya. Nah, magang terus setelah itu ada juga program SPOP waktu itu Mas, saya di UMG Muhammadiyah Jakarta. Iya, siap. SPOP syariah perbankan untuk perbankan syariah lah. Nah, di situ setelah kita lulus terus waktu itu di peringkat 1 sampai 5 yang masuk peringkat itu ditempatkan di beberapa cabang pilihan mau di mana itu yang untuk perbankan syariah. Waktu itu saya ngambil di Bangun Derajat Warga. Bangun Derajat Warga itu di Bantul, Mas. Ya. Di Bantul, Jalan Wonosari. Nah, di sana kebetulan saya ditempatkan di tim legalnya mereka. Tim legal yang mana di situ kan ketemu dengan beberapa persoalan. Nah, disitulah saya mulai senang dan tertarik dengan dunia hukum terkait dengan perlindungan konsumen. Itu awalnya seperti itu, Mas. Makanya saya terus kuliah hukum. Kuliah hukum jadi karena waktu itu kan saya cuti, Mas, sebenarnya, Mas. Ekonominya cuti 4 semester.
Nah di situ saya juga ngambil hukum, terus tidak selesai mas, cuman kita lanjutkan sampai untuk konsentrasinya di Undar Darul Ulum Jombang. Berarti sebelumnya kuliah di UMY nggak selesai untuk pindah kampus gitu pak? Iya. Fokus ke kan pertama kan UMY kan jurusan syariah itu perbankan. Iya. Selesai, cuman itu kan cuti mas. Cuti. Itu saya ngambil hukum juga. Oh, berarti ya double gitu pak ya? Iya. Oh. Berarti yang lulus yang itu pak, yang hukumnya gitu? Lulus semua. Apa lulus semua? Lulus semua. Oh lulus semua, hebat ya pak? Kalau nggak lulus semua nanti nggak bisa eksis toh mas. Makanya kita kan tidak memahami sepenuhnya kan. Makanya di situ muncul semua ada SE, SH, Oh. Berarti di KTP panjang ya pak? KTP ya panjang. Iya. Pertama kan bapak kuliah di ini perbankan syariah. Ekonomi bangunan mas, tapi ngambilnya yang perbankan. Oh, ambilnya perbankan. Kenapa minat itu dulu pak? Ya memang ekonomi itu waktu itu yang saya rasa sedikit peminati ekonomi pembangunan mas. Oh, berarti pemikiran bapak, oh sedikit peminat, berarti lowongan pekerjaan, berarti Peluangnya lebih besar. oh peluangnya lebih besar gitu pak. Oh. Lah waktu itu belum mikir untuk lowongan pekerjaan nih mas, belum ke sana. Intinya nyari yang pemilihannya sedikit. Yang paling banyak kan kalau di ekonomi dulunya ada manajemen, terus sama akuntansi itu yang paling banyak. Tapi terkait dengan ekonomi pembangunan memang sedikit peminat mas. Sedikit peminat. Berarti bapak yang masuk itu pikiran pribadi bapak, minatnya bapak atau cuma ikut-ikutan apa gimana pak? Milih itu? Kalau itu minat sendiri mas. Oh kan? Kalau kan teman-teman mah banyak dulu dari Purworejo itu yang masuk kuliah itu ya kebanyakan ngambilnya manajemen sama akuntansi. Kan banyak kan ikut-ikutan tuh, teman ikut apa tuh bapak ikut ini gitu, biar ada temannya gitu. Berarti bapak berani beda, oh ini gitu. Iya, waktu itu mas seperti itu mas. Tidak ikuti tren. Kalau trennya kan waktu itu kuliah, yang penting kuliah, ambil ekonomi itu udah. Ya memang taunya ekonomi itu yang manajemen sama akuntansi kebanyakan itu. Berarti kemarin pas kuliah yang perbankan syariah itu sambil kerja apa fokus kuliah pak? Kalau sambil kerja kita emang nyambung mas. Cuman kita waktu itu memang ada beberapa teman-teman yang punya usaha bareng-bareng. Ya. Kedua kerjanya ya di Bangun Derajat Warga itu mas, di BPRS. BPRS Bangun Derajat Warga. Terus kebetulan karena posisinya di bagian ibunya, makanya kan disitu sering ketemu dengan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Itu membuat saya tertarik untuk ambil kuliah hukum. Gitu. Berarti kan tadi udah ini tuh pak di perbankan itu gimana? Berarti kenapa minat ngambil hukum karena punya pengalaman di lapangan pas kuliah yang pertama itu pak? Iya. Pengalaman pertama. Jadi kan karena di lapangan ternyata banyak orang-orang yang memang tidak tahu terkait dengan hukum juga sama apalagi yang namanya dengan dunia perbankan, pembiayaan itu kan sangat riskan sebenarnya mas. Ya edukasi terhadap masyarakat memang mereka juga tidak paham apa sih sebenarnya hukum itu, apa sih terkait dengan kontrak perjanjian, apa sih yang dimaksud dengan utang piutang dan sebagainya, kan mereka nggak paham norma-norma yang ketika itu saya punya gambaran ambil hukum juga dari kita nanti bisa istilahnya bisa bermanfaat juga ke depan. Berarti alasan pertama itu membantu masyarakat itu ya pak? Ya alasan pertama biar bisa bermanfaat kan membantu. Oh bermanfaat ya. Bisa bermanfaat karena waktu itu ya juga belum berpikiran sejauh mana sih kita bisa bermanfaat untuk masyarakat itu belum. Namanya juga masih anak-anak tuh mas. Terus istilahnya lulus SMA itu kan ya masih senang dolan. Nah, yang sambil bekerja kan itu pas kuliah yang pertama pak. Berarti yang hukum itu sama pak? Sama. Oh. Tetap mas. Berarti nggak kasarnya kan nggak kayak mahasiswa yang lain itu uang dari orang tua. Berarti kan bapak kasarnya kan uangnya dari bekerja sendiri untuk bayar kampus gitu pak? Ya kampus yang pertama jelas ada bantuan dari orang tua tuh mas. Karena bagaimanapun juga dari orang tua itu awalnya juga memang support terus lah. Cuman ya sekarang kalau yang namanya dari kampung ke kota, dan bilang kampung itu Purworejo mas. Karena saya kan aslinya kan Harjo Binangun sana mas, pesisir pantai mas. Iya pak.
yang notabene kan kalau kita mau ke Jogja, kalau kita kok dengan dasar non sewu nih sangu dari orang tua kan tidak bisa mencukupi semuanya. Nah, ketika itu makanya harus ambil inisiatif, satu ya kerja sama teman-teman yang ada punya usaha di sana. Non sewu nih pernah juga jualan roti bakar di depan. Kamu suka MBA mas? Iya. Roti bakar, jagung bakar kalau malam. Kalau siang bantu-bantu di bengkel. Kalau kan kuliah kan sudah mulai akhir-akhir. Kalau awal ya memang kuliah penuh. Ya, makanya waktu itu di kuliah itu semester akhir kalau tidak salah semester 5, 6 saya itu kan ngambil SPOP itu yang perbankan syariah program itu. Terus saya cuti karena sudah itu ditempatkan untuk di BPRS bangun data pada itu. Cuti saya 4 semester, cuman saya di sana cuma 3 semester mas. Terus akhirnya ketika waktu itu sudah ditanya sama orang tua, dirampok kapan kuliahmu gitu loh. Karena kan yang namanya orang tua nguliahkan pengennya kan kita selesai. Saya masuk 2006 itu baru wisuda mas. Jadi 6 tahun mas. Cukup lama. Berarti menjadi donatur tetap ya? Cuman kalau waktu dulu kan akhirnya bayar SPP masih murah mas. Dulu SPP-nya cuma 300 kok. Iya. Tahun 2000 itu masih 300 di UMY. Kalau sekarang saya nggak ngerti udah lama, udah mahal mungkin. Nah setelah itu saya kan sudah punya bekal mas kuliah untuk hukumnya. Ya, waktu itu akhirnya ketika sudah mulai longgar dan sudah mulai mulai punya penghasilan seberapapun ya mas, akhirnya kita beranikan untuk melanjutkan yang S1 hukumnya. Nah S1 hukum itu saya disitu kan banyak teman-teman yang membantu saya karena waktu itu mentor saya itu kan orang Jombang mas, namanya Bu Manung sama Pak Sidik Purnama. Sekarang udah dokter ya Pak Sidik mas. Kebetulan mentor saya dari awal saya beracara, saya jadi pengacara juga yang membimbing saya selalu beliau. Nah, sampai saya dididik untuk menjadi seorang advokat. Nah, kuliahnya saya ikuti jejak beliau. Saya 2010 selesai di Undar Mas Darul Ulum. Nah, tapi saya kuliah di sana karena di Jawa Timur kan saya aktif di LPK mas, Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia. Itu udah bukan LPKSM karena sudah berbadan hukum. Jadi kami berbadan hukumnya PT waktu itu. Nah, saya belajar hukumnya di situ mas. Ternyata tidak hanya kaitan dengan kontrak perjanjian, tidak terkait dengan perlindungan konsumen tapi juga terkait dengan fidusia dan yang lain sebagainya yang notabene itu ada unsur-unsur pidana yang masuk di situ. Itu dari awal itu, cuman setelah berjalan ke sini ternyata semakin menarik mas. Semakin menarik, akhirnya saya gabung di kantornya Pak Sidik Purnama SH. Itu kantornya di Jombang, cuman saya sempat buka di sini tapi saya masih ngidul sama kantornya beliau mas. Sidik Purnama itu 2015 akhir saya udah buka di sini gitu, kantor itu, tapi saya masih ngidul. Saya buka kantor sendiri dengan kantor ini baru 2017. Berarti baru ya pak? Baru 2 tahun setelah itu tak lepas, saya izin sama senior saya, akhirnya saya membangun ini sendiri dengan notaben ya dengan background nama saya gitu loh. Itu karena saya rasa ya meskipun belum cukup lah 2 tahun untuk belajar secara intens di situ, cuman saya rasa udah bisa lah untuk berjalan sendiri meskipun masih dalam istilahnya mentornya dari senior gitu. Gitu. Berarti ini kan Bapak ngerekrut teman-teman supaya masuk sini apa gimana Pak? Pasti kan di sini kan banyak advokat yang lain toh Pak. Berarti kan kayak satu perkumpulan advokat seporjo apa gimana Pak? Iya, gini mas. Jadi kalau yang namanya advokat kan memang beberapa ya Pak. Beberapa ada organisasi yang memang ada di Indonesia khususnya. Awalnya pun saya tidak ikut organisasi yang saat ini mas. Saya ikut di organisasi pada hari ini baru 2018. 2018 itu saya di organisasi ini, sebelumnya di organisasi lain mas. Nah di Ferrari ini kebetulan memang saya menemukan ini suasana yang berbeda mas. Berbedanya apa? Kebetulan dari ketua umumnya itu saya paham benar bahwa beliau itu mas, orangnya humble, hati dan non sawune. Beliau juga seorang ustadz mas. Jadi satu-satunya organisasi advokat yang ketua umumnya itu adalah ustadz dan juga pengasuh dalam pondok pesantren ya cuman dari Ferrari itu. Nah,
setelah itu saya dikasih amanah untuk mengembangkan Ferrari di Jawa Tengah, Mas. Makanya SK turun saya untuk memegang itu 2019 awal Maret kalau tidak salah, untuk memegang wilayah Jawa Tengah, dan di situ kita mengembangkan Ferrari di Jawa Tengah. Ya Pak, maaf Pak, mau bertanya ini, pengalaman lucu menjadi advokat apa Pak? Melayani konsumen, semisal ada kasus apa tuh, yang paling lucu apa Pak? Kalau yang lucu itu banyak, Mas, karena yang namanya perkara itu kan macam-macam, Mas. Perkara itu macam-macam, jadi kadang itu terkait dengan perkara pidana, itu penanganannya seperti apa. Nah, tentunya karena di situ waktu itu kan kita juga pas awalnya itu kan apa itu Mas, yang COVID ya, COVID 2020 awal itu kan kita udah mulai dari yang semula itu proses perkara sidang itu kan waktu itu offline dalam artian tatap muka ya Mas. Tatap muka itu kan kita di pengadilan Mas. Jadi ada hakim, jaksa, pengacara sama si terdakwa dari situ semua. Nah, kita kan waktu itu kan memulai agak kesulitan karena harus online Mas. Online, di mana online itu tentunya sama-sama belajar semua. Karena program dari Mahkamah Agung terkait dengan sidang online itu kan baru juga. Nah, dari beberapa perkara yang saya tangani, kadang juga kalau online, kalau tahanan tidak ditahan, maksudnya si terdakwa tersangka tidak ditahan, berarti kan posisinya di rumah. Kadang sok lupa Mas, lupa karena kan online tidak ke sana, lupa nggak datang lah. Ketika ditanya sama majelis, lu mana terdakwanya? Nggak ada, kan gitu Mas. Jadi kadang semacam hal-hal semacam itu kita sok sampai terlewatkan gitu loh Mas. Seperti itu pernah. Nah, dari teman-teman juga banyak juga yang saya unik antara sidang ini. Sidang perdata kan nggak cuma 1-2 teman, ya cuma 1-2. Kebetulan kalau saya di Purworejo untuk sidang perdata, alhamdulillah ada beberapa perkara lah yang saya rasa ya cukup lah gitu. Iya Pak. Posisi itu kadang sok lupa juga Mas, lupanya apa? Posisi saya kadang sebagai kuasa hukum dari penggugat terkait dengan keperdataan. Di sisi lain ada juga kuasa hukum secara selaku tergugat, kan prosedurnya kan beda-beda. Nah, iya Pak. Kalau sidang hari ini semisal ada sidang kok ada 5 ataupun lebih dari 5 lah. Posisi duduk biasanya kan terbiasa sebagai penggugat. Nah, ketika selaku tergugat saya nggak mau pindah dari sana loh. Saya itu kan posisinya kan masih kan selaku kuasa hukum penggugat. Iya Pak. Nah, padahal saya kuasa hukum tergugat, harusnya kan pindah di sebelah yang sebelah kirinya majelis gitu. Iya Pak. Itu sering seperti itu karena ya terlalu banyak itu Mas. Jadi kadang sok juga. Maaf Pak, saya kan sering-sering main Twitter, main Instagram, itu kan ada kasus gini Pak. Yang saya baca-baca biasanya kan undang-undang ITE itu loh Pak. Undang-undang ITE kan kalau yang saya baca itu semisal pencemaran nama baik gitu loh Pak. Yang pencemaran baiknya yang ditulis kan enggak, kalau nama instansi atau apa kan nggak bisa, harusnya mengatasnamakan itu apa, personal gitu. Saya penasaran tentang ini Pak, undang-undang ITE. Kalau aslinya tuh gimana tuh Pak? Yang bisa menggugat itu siapa dan mengatasnamakan apa gitu loh Pak? Orang-orang kan itu kan masih kayak bias gitu loh Pak, mengartikan undang-undang ITE gitu. Ya sebenarnya yang namanya undang-undang ITE itu kan yang siapa sih yang berhak, bukan menggugat ya Mas. Siapa sih yang berhak? Iya, maksudnya kan yang berhak itu melaporkan terkait dengan pelanggaran sesuai dengan undang-undang ITE, ya harus si person tersebut yang merasa dirugikan, dan itu pun harus jelas. Itu. Jadi tidak bisa ketika saya jenengan yang merasa dirugikan kok saya selaku sahabat jenengan, selaku rekan jenengan kok melaporkan, itu tidak bisa. Gitu. Dan jelas harus kerugiannya apa sih atas adanya pencemaran semisal itu, apa sih yang dialami dengan ketika ada hal semacam itu, kan jelas kerugian itu. Berarti kan harus yang melaporkan harus personal loh Pak. Personal, langsung. Yang ini Pak, kasus lucu ya kemarin itu, kalau Bapak mengikuti kasus ini loh Pak, yang fan K-pop, kalau Bapak nggak gitu
Mas, saya nggak ikut itu mah. lucunya gini, Gimana? fan K-pop kan ada forum itu, forum online, kayaknya di forum Twitter itu ada forum tuh, kan berdebat antar fan itu. Yang satu itu kesannya itu menjelaskan idolanya gitu. Yang satunya tidak nerima, ada omongan nanti saya laporkan ke polisi menghina idola saya gitu. Kalau itu bisa masuk ITE nggak itu, Pak? Kalau kasus itu, Pak? Kalau sejauh pengamatan saya dengan adanya seperti itu tetap nggak bisa mas. Karena kecuali yang merasa dihina itu, yang dicemarkan, nah itu yang melaporkan. Tuh, intinya itu kok mas, karena siapa yang dicemarkan, siapa yang merasa dihina ya dia yang sudah melaporkan. Iya, Atau Pak. mengadukan itu intinya. Apapun terkait dengan kerugian berarti harus personal. Kalau ini kasus yang terakhir gini, Pak. Itu kan ada promo gratis minum ini bagi nama ini gitu, Pak. Itu kan ada namanya sama untuk menggugat minta berapa M gitu. Itu kan yang ngelaporkan cuma 2 orang, yang lain kan yang nama sama kok apa itu bisa, Pak? Harusnya kan sebenarnya namanya itu banyak tuh. Kan familiar nama itulah, familiar. Kan minta berapa itu? Apa yang pelapor itu wajib mengasih yang namanya sama atau gimana itu, Pak? Kalau yang terkait tahu saya, maksudnya yang sejauh pengamatan saya kemarin kan itu karena terkait dengan promo minuman itu mas. Dan itu kan yang di istilah yang diproses sama pihak kepolisian itu kan karena terkait dengan non sewune itu kan apa namanya Pencemaran baik, ya penodaan itu agama. penistaan agama. Oh kan ya, Pak. itu. Karena satu sisi itu terkait dengan apa, satu tokoh yang memang benar-benar itu sangat dihormati, disegani, dan justru itu memang sebagai toladan dari non sewune kalau yang umat muslim ya. Terus kedua ada nama satu yang juga dari kalangan Nasrani kan gitu. Nah, makanya kan ketika itu diproses juga tersangka segera ditindaklanjuti tuh mas, karena memang jelas itu unsurnya terpenuhi, cepat gitu loh. Jadi ketika itu sudah diproses, ya memang saya rasa penyidik juga cepat tanggap terkait dengan hal tersebut. Karena kalau itu tidak segera ditindaklanjuti, tidak segera diproses, pasti akan semakin membesar nanti perkara. Iya, Pak. Meskipun di sana sini juga banyak terjadi akhirnya penutupan beberapa usaha yang dengan label itu kan gitu. Ya. Tapi kan itu hitungan cepat, Pak. Kan ada promo itu tuh atas nama itu, tuh langsung diganti itu promonya, Pak, atas nama Mario sama apa gitu kan cepat. Itu kan gini loh, Pak. Pertama kan promonya ini, sekian menit ganti. Apakah itu pasti kan warga pasti sudah di-capture tuh, Pak, sudah direkam gitu. Itu kan maksudnya kan promo kan udah ganti, Pak. Yang jam berapa promo ini, jam berapa promo ini, apa masih berlaku hukum loh? Ya tetap masih, karena itu sudah terjadi tuh mas. Oh iya. Waktu sudah muncul tuh mas. Namanya, semisal, jadi namanya apa tadi mas? Binar. Nah mas Binar, wah Binar ini kurang ajar kayaknya. Tapi wis wingi wis sempat mensaune selain membicarakan jenengan hal yang jelek lah, yang negatif gitu toh. Nah, cuman selang beberapa waktu saya ngomong ke masnya satunya, kan tetap aja itu sudah sempat di ini media juga toh mas. Otomatis sudah jelas, oh iya memang pernah terjadi hal ini kan gitu. Berarti paling aman semisal kasarankan Twitter kan pasti kan itu kayak apa? Kayak curhatan kan biasanya ke Twitter. Berarti paling aman kan semisal mau keluh kesah atau apa kan paling aman nggak nyebutin nama ya, Pak? Iya. Paling aman ya nggak usah ngomong ke orang mas itu. Soalnya gampangnya kota ini orangnya sombong-sombong, jelek-jelek apa-apa. Tapi kan itu menyeluruh. Itu nggak bisa ya, Pak? Itu nanti hanya efek terkait dengan ini toh mas. Karena non sewune, semisal kok perumahan Boromulti ini terkenal dengan malingnya lah. Bahasa itu kan seolah-olah kan image jadi jelek gitu. Nah, itu kan juga nanti akan timbul masalah. Siapa yang di sini? Berarti kan semua orang yang di sini berarti kan berhak juga melaporkan dong. Saya di sini kan gitu. Sama aja. Oh, sama aja ya, Pak. Sama aja. Berarti ya sama hanya dengan ini, Pak ya, kayak pisau bermata dua ya. Iya. Tergantung mas. Bahasanya pisau bermata dua itu kadang banyak analisa yang mengatakan bahwa ini bermata duanya seperti apa kan. Bahkan kayak kasus remeh-temeh kan bisa dilaporkan ke polisi, Pak. Semisal
nongkrong sama teman, untuk temannya jalan-jalan kita, nanti saya laporan polisi loh gitu. Berarti bisa berarti Pak? Laporan remeh-temeh kayak gitu bisa Pak? Polisi itu punya ini mas, ini di luar konteks pekerjaan, dalam artian di konteks tanggung jawab selaku advokat ya mas. Polisi itu punya SOP, perkara mana sih yang bisa ditindaklanjuti, karena itu kan tidak serta-merta semua perkara itu harus ditetapkan tersangka dan sebagainya. Nanti ada upaya RJ mas, restoratif justice itu kaitannya dengan perkara-perkara yang memang bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Misal saya kan sama jenengan ngomong-ngomong, jadi akhirnya kan tersinggung, nah, kok saya laporan gitu toh, bisa aja laporan tidak masalah, aduan itu tidak masalah. Polisi tidak punya, tidak boleh menolak adanya aduan atau laporan, tetap diterima. Nanti meskipun di perjalanannya tetap ada RJ itu, nah itu yang diambil sama penyidik nanti didamaikan. Berarti polisi ngasih opsi itu Pak ya? Mau lanjut apa diobrolkan saya kekeluargaan ya? RJ dulu mas, itu pasti. Ada klien aneh nggak Pak? Semisal ya itu ada masalah apa untuk lapor ke Bapak, padahal itu cuma kasus-kasus remeh bisa diomongin kekeluargaan, itu ada Pak? Banyak mas. Jadi kalau yang namanya pengacara itu kan saya rasa itu kayak semacam apa ya mas, tempat curhatan tuh mas. Jadi kan kita tidak bisa membatasi orang mau curhat apa, mau konsultasi terkait dengan apa. Nah, ketika orang bertanya itu kadang dari awal itu mereka sudah mungkin buka-buka Google loh mas, Google, belajar di Google, ternyata oh ini bisa nih tak pidanakan gitu loh. Padahal tidak serta-merta ketika mereka belajar di situ mas, itu kan tidak semua perkara itu bisa bisa terus kita angkat gitu loh. Karena kalau bahasa di Google ataupun kita jadi membaca itu kan hanya sisi luarnya saja. Tapi kita perlu mengupas apa sih unsur yang terkandung dalam setiap perkara itu seperti apa. Jadi tidak serta-merta harus bisa ditindaklanjuti dengan pelaporan, ditindaklanjuti dengan gugatan, itu banyak mas. Itu kan kasus klien yang remeh-temeh Pak. Kalau kasus klien yang sedikit rumit, sedikit besar itu ada Pak. Semisal menjadikan profesi pengacara dipusing, wah ini mau apa gitu, ada Pak? Kalau pusing sih enggak mas, karena saat ini perkara itu kan bukan perkara kita Pak. Jadi ya, apa sih yang perlu kita persiapkan bahwa selaku pengacara itu kita harus bisa membedakan antara kepentingan pribadi sama kepentingan klien. Jadi tanggung jawabnya kan sudah terbagi. Tanggung jawab selaku pengacara, dia penasihat hukum, dia juga sebagai istilahnya tempat untuk apa minta advice ya mas, pertimbangan hukum. Nah, ketika kita selaku pengacara, tentunya kan kita harus memberi sesuatu yang memang semestinya harus kita sampaikan, tidak mengada-ada. Karena contoh kasus perkara itu, orang datang ke pengacara pasti tentunya pengennya menang. Pengennya menang. Karena perkara, saya pakai pengacara harus menang. Apa gunanya saya pakai pengacara saya kalah? Padahal kan tidak seperti itu. Makanya konsep sebuah pekerjaan selaku advokat itu satu, dalam kode itu pun dibatasi mas. Pengacara tidak boleh menjanjikan kemenangan terhadap perkara yang dia tangani. Menjanjikan itu dalam artian kita mesti menang loh, bunda. Karena kita di persidangan ataupun di setiap perkara itu kan tentunya ada faktor lain selaku penentu terkait dengan perkara itu. Kadang misalnya klien itu kadang sok nutup-nutupi mas, ketika dia datang ke pengacara menyampaikan, Pak, perkara saya seperti ini. Padahal realnya ada seperti itu, karena dia tujuannya hanya untuk menyelamatkan dia. Nah, pengacara kan memang berdasarkan dari pengalaman, tentunya kita sudah bisa memahami teman. Oh, ini seperti ini, perkara ini seperti ini. Nah, nanti di perjalanan pasti akan kelihatan sebenarnya sih apa sih yang disampaikan dia itu benar apa enggaknya. Gitu. Berarti kalau kasusnya semisal ya gitu, klien semisal ke Bapak ngomong gini itu semisal Bapak menemukan ada kejanggalan cerita itu, Bapak gimana menyampaikan? Kita sampaikan. Karena konsep ini, kalau konsep saya pribadi ya, bahwa ketika kita mendampingi seorang klien, ketika kita mau mengambil hak, yang penting satu, tidak melebihi haknya. Itu poin itu. Ketika kita harus mengambil hak orang lain, ini kalau saya selaku pribadi mending mundur dari pengacara, maksudnya dari kuasa hukum atas perintah itu. Ini kan yang selama saya sering lihat-lihat itu sih Pak. Ini ada kasus misal dulunya pengacara ini menamai klien ini untuk pindah menjadi klien B gitu. Itu apakah kayak kode etiknya apakah boleh itu Pak?
Kalau dari satu perkara mas, misal saat ini saya menjadi klien si A, bermusuhan dengan si B, perkara yang sama, etikanya itu nggak boleh mas. Nggak boleh ya? Ya. Karena kecuali perkara sudah selesai, suatu saat saya digunakan si B untuk selaku pengacara dia nggak masalah. Tapi untuk perkara yang sama, etikanya nggak boleh, itu nggak boleh. Sama aja kita berjalan dua kaki tuh mas. Saya sudah dapat berkas dari si A, tahu kelemahan si A, kok saya tiba-tiba jadi pengacara si B. Ini kan pengacara itu setelah kedatangan kasus kuasa itu 24 jam kan harus siap dipanggil. Kalau kaitannya dengan siap dipanggil dan tidaknya, kepentingannya itu tergantung mas. Jadi satu sisi, ketika perkara itu saya sama jenengan menguasakan kepada saya terkait dengan perkara pidana ya mas. Kalau perkara pidana, kaitannya kan itu kan ada pihak lain mas, penyidik ataupun penuntut kejaksaan. Ketika saya sudah bersedia menjadi kuasa jenengan, tentunya saya dan tim ada kalau kami dari kantor saya ada perjanjian jasa hukum mas. Jadi meliputi apa saja, itu flashback ke belakang ya. Ketika jenengan menguasakan ke saya, jenengan juga tanda tangan kesepakatan jasa hukum. Jadi itu terkait dengan non saune, ada royaltinya atau terkait royalti dari apa? Dari pengacara itu, lawyer fee-nya, terus nanti juga dari sukses fee. Nah, tanggung jawab selaku pengacara itu apa aja disampaikan juga di situ. Tapi intinya memang selama itu jadi klien kami, klien kita selaku pengacara ya kita total mas. Berarti kayak ada ini ya Pak, ada kayak kasarannya kayak kontrak, misal sudah ke bapak kontrak sampai selesai persidangan itu ada kontraknya itu Pak. Kalau kami ada. Kalau kami ada. Berarti kan semisal di tengah jalan misal ada kebutuhan, berarti itu gimana Pak? Misal wah ini pasti kita kalah ini apa gimana, apa kita terus berusaha memenangkan klien apa gimana Pak? Seperti yang saya sampaikan tadi mas, ketika dari awal perkara klien datang kan dia bawa cerita, kedua bukti. Nah ketika kita punya bukti surat, kita komparkan dengan apa yang dia sampaikan. Kita sudah tahu mas, perkara ini kalau kita teruskan antara 50% atau 50% atau lebih dari itu. Itu kita sampaikan. Tapi kalau kita mau punya keyakinan persentase terkait dengan kemenangan perkara itu dari awal loh mas, dari awal ya tapi kita sampaikan kita keyakinan sekian, ayo kita jalan. Cuman kita tidak tahu nanti di pertengahan jalan ternyata ada bukti yang melemahkan dari bukti kita. Misal ada bukti surat A ini menyatakan bahwa ini adalah hak milik si A. Ternyata di persidangan si B itu juga punya bukti bahwa si A pernah melepaskan hak atas miliknya ini ke si B, kan sama aja. Berarti di pertengahan jalan si A ini tadi tidak jujur ke kita terkait dengan cerita ataupun surat itu. Ketika di persidangan di pertengahan jalan tahu bahwa oh ternyata si B juga punya kalau si A pernah melepaskan itu. Iya Pak. Itu juga kita sampaikan di sana. Ini Pak, maaf mau bertanya ini. Saya juga kemarin ngikuti ini kasusnya Johnny Depp itu Pak. Itu kan kalau kasus peradilan di Indo sama di luar kan itu beda tuh Pak. Beda. Misal kalau di luar kan ada apa kayak ada tim ini ya Pak. Misal klien ngomong gini-gini tuh, ada tempat orang kumpul, itu benar apa salah gitu loh Pak. Nah itu kan mau menanya ini, kenapa sistem peradilan di luar sama di dalam negeri itu beda gitu Pak? Sebenarnya kalau sistem peradilan itu kan kita kan tetap masih menginduk sama sistem peradilan barat yang masih Belanda ya mas, karena KUHP yang kita gunakan juga masih sana. Terus terkait dengan KUH Perdata pun sebenarnya masih sama. Jadi kalau hukum acara itu kan kalau kita kan yang menentukan dari Mahkamah Agung mas. Sudah ada lah hukum acara perdata itu seperti apa sih, hukum acara pidana seperti apa. Maka patokannya karena kita di sini tentunya yang kita pakai ya hukum acara ada di Indonesia kan gitu. Jadi terkait dengan kebenaran saksi atau tidak nanti benar atau tidaknya keterangan saksi yang menentukan ya nanti dari majelis keyakinannya seperti apa. Gitu. Kalau kasus di Johnny Depp itu ini sih Pak, semisal Johnny Depp sama si cowoknya itu punya temannya memberatkan Johnny Depp. Dulu Johnny Depp pernah mukul gini itu. Kan ada orang
menanggapi ceritanya, oh ceritanya itu bohong atau ini gimana gitu, Pak. Itu kan pas pihak ceweknya itu kelihatan bohongnya gitu loh, Pak. Apa terkait dengan saksi, keterangan saksi yang bisa dijangkikan sama orang luar atau apa gitu. Jadi kalau terkait dengan ini kan, kalau kita tarik kan terkait dengan perkara pidana ya Mas. Perkara pidana itu antara aduan, laporan, hasil BAP itu akan dinilai saat persidangan. Jadi yang digunakan itu nanti fakta persidangan, Mas. Fakta persidangan itu ya fakta di persidangan. Saksi itu menyampaikan keterangan apa sih? Maksud saya itu, Pak, saksi A ngomong gini, saksi B ngomong gini, saksi C ngomong gini tuh. Ada orang yang menanggapi cerita, oh ini bohong apa gini bohong gitu, Pak. Kayaknya lebih menarik sistemnya di luar sih kalau saya sih, sebagai yang sering nonton gitu sih, Pak. Ini kalau sebenarnya Mas, ini kalau kita selaku praktisi ya Mas, justru itu lebih enak. Istilahnya lebih sering di sini Mas, karena satu sisi kan kalau orang luar itu kan kalau orang yang punya masa banyak, dia salah bisa bener loh Mas. Iya. Iya toh Mas. Kalau di rekaman sini kendalanya itu sih, Pak. Orang yang punya masa banyak, meskipun dia salah pasti benar. Karena apa? Saksi yang dihadirkan, yang menilai kan bukan dari majelis, kan gitu. Cuman kalau dari hukum acara yang di sini kan nanti yang menentukan benar dan tidaknya kan majelis hakim. Yang tentunya majelis hakim juga punya pertimbangan terkait dengan kebenaran saksi itu seperti apa, nanti di-compare dengan keterangan saksi lain. Itu. Dan saksi itu tidak selamanya benar juga Mas memang. Karena tersangka itu tidak mesti nanti akhirnya di penjara. Yang tidak mesti bersalah karena tersangka terdakwa itu masih pakaian yang melekat di saat itu, cuman belum jadi terpidana, jadi belum tentu dia bersalah. Makanya kan dia diberikan hak untuk membela. Gitu. Ya, Pak. Ini Pak, kan Bapak sudah menangani banyak kasus toh, Pak. Iya. Pasti kan apakah ada yang berimbas ke kehidupan pribadi Bapak dari kasus-kasus yang Bapak tangani itu, Pak? Ada, Pak? Kalau imbas secara nyata itu sebenarnya ke pribadi ya Mas, karena satu sisi ketika menangani perkara tentunya kan akan bersinggungan dengan pihak-pihak yang berlawanan atau berseberangan. Cuman alhamdulillah sampai saat ini untuk keluarga sih masih aman Mas, dalam artian tidak pernah tersangkut terkait dengan perkara yang kita tangani. Iya, Pak. Karena posisinya kan ketika kita menangani perkara kan tidak pernah kita melibatkan keluarga kan gitu. Ya kalau terkait dengan ancaman itu sudah beberapa kali Mas, sering Mas. Bahkan pernah juga sampai nusawune, karena saya kan memang aslinya kan pegiat perlindungan konsumen dari awal Mas. Iya, Pak. Dimana yang saya bela itu orang-orang yang nusawune kategorinya memang kondisi pas susah, sulit. Dan itu lawannya nusawune kan perusahaan. Ya, yang beruang itu ya. Leasing, perbankan dan sebagainya. Saya itu pernah juga Mas. Jadi sore-sore sempat didatangi terkait dengan unit mobil ya Mas, ikatan dengan finance. Bahwa waktu itu memang ada salah satu perusahaan yang ada MOU dengan klien saya. Klien saya itu mengalami kesulitan bayar. Cuman kesulitan bayar itu bukan karena kondisi dia tidak mau bayar Mas, dan dia sudah nitip uang banyak sekali. Nitip uang banyak sekali ke anaknya yang disampaikan kepada pihak perusahaan. Ternyata tidak sampai. Nah, ketika waktu itu kan serta-merta mau diambil unitnya Mas, saya itu kendaraan truk Mas. Kendaraan truk, dan waktu itu didatangi dari beberapa debt collector Mas. Debt collector yang notabene mereka punya background ya memang di jalanan gitu loh. Nah, awalnya sempat kesini ada penekanan Mas, ngancam Mas. Yo bahasanya sampai mau mendatangkan dari bulan Mas itu cuma bilang dari Mas. Untuk sini Mas, dalam artian gitu. Dan bahkan sempat bilang, lah kok cuman pengacara, Tuhan aja saya lawan. Saya itu pernah Mas. Sampai seperti itu. Nah, ketika itu memang kalau kita selaku pengacara tidak siap dengan hal semacam itu, tentunya kita akan mundur loh Mas. Cuman ketika orang sudah niat menjadi pengacara, ternyata segala satu resiko itu kan pasti harus siap juga. Yang akhirnya ketika kita sudah proses perkara, kita sampai di pengadilan, ternyata juga hal itu tidak terjadi Mas. Bahkan sampai saat ini
yang dulunya mereka menyangka seperti itu sekarang jadi teman. Teman dalam artian sudah tidak pernah bermusuhan lagi gitu. Itu terkait dengan itu. Kalau terkait dengan suap, banyak yang menawarkan terkait dengan perkara semisal Mas, wes ya Mas, tolong dikon mundur baik lah ini sampean, tapi sampean nanti tak kasih sekian. Ada Mas beberapa yang seperti itu. Cuman alhamdulillah ketika saya komitmen dengan apa yang saya tangani, karena komitmen saya itu kan sama si pemberi kuasa, tentunya kita harus benar tangan itu. Insya Allah itu masih amanah untuk itu. Ya Pak. Gitu. Bapak sebagai advokat pasti kan menemukan klien-klien yang mohon maaf ada yang berduit, ada yang nggak punya duit uang itu. Bapak pasti sebagai advokat untuk Bapak sendiri, berarti setiap yang datang ke Bapak semua welcome. Iya. Tapi lihat dulu ini ya Pak, lihat dulu perkaranya apa ya Pak. Kalau perkara apapun saya welcome semua, karena kita kan selaku pengacara, selaku advokat itu kan memang tugas kita melayani klien. Berarti ada etika yang ada yang datang kita melayani gitu aja Pak ya. Cuman kan kita juga tidak terlalu jauh ketika memang hal itu kok memang dalam artian tidak masuk ke dalam ranah berperkara, hanya sebatas mungkin bahasa curhatan yang di situ tidak ada akses perkara ya Mas. Ya tetap kita sampaikan, kita tidak membatasi lah itu. Cuman ketika kita ketemu sama orang selaku orang yang dirugikan semisal, terus dia minta bantuan ke kita, cuman kondisi keuangan yang memang dia tidak mampu, selama ini Mas banyak yang kita bantu dengan cara seperti itu dan bahkan kita studi silang. Makanya kan kita itu pakai metodenya studi silang itu, ketika ada perkara yang memang bisa untuk menopang perkara lain ya kita gunakan itu. Banyak Mas saya, apalagi yang terkait dengan perlindungan konsumen, hampir merata mereka tidak punya nusaune, dalam artian kita tidak menarik sesuai dengan profesional kita lah. Pidana pun yang non biaya juga ada kita nangani tanpa kita pungut biaya sama sekali. Gini Pak, ini pertanyaan pribadi saya ini. Kan ini kan setiap peradilan, misal ada kasus tuh, ini kalau saya baca-baca itu kayaknya setiap kasus biaya apapun kan dilemparin ke ini ya Pak, yang klien tuh Pak. Iya Mas. Tetap Mas. Jadi kan kenapa kok muncul biaya ketika menangani perkara perdata? Satu sisi bahwa makanya kita sampaikan di situ terkait dengan perkara itu kan ada biaya yang harus dibayar di pengadilan. Itu menjadi tanggung jawab klien. Kan tidak mungkin bukan perkara kita yang bayar. Kedua, transportasi dan akomodasi ketika sidang. Biaya drafter juga. Nah, itu di situ include lawyer fee-nya. Belum nanti sukses fee-nya. Makanya lawyer fee itu muncul ketika kita udah punya perhitungan sidang perdata itu berapa kali sidang. Nah, iya, di Pak. situ kan bisa dihitung. Misal kita sampai selesai 12 kali sidang, perhitungan awal lah Mas. 12 kali sidang selesai. Nah, itu tinggal dihitung satu kali transport berapa. Makanya kan bisa ada muncul angka-angka yang disepakati antara para pihak kan. Gitu. Berarti kan itu kan perkara 2 orang Pak. Berarti satu acara itu dibagi ke 2 orang itu Pak. Kok 2 orang gimana maksudnya? Itu kan pasti kan ada perkara kan, misal klien A dan klien B mau kan pasti ada berseteru tuh Pak. Berarti kan dibeban ke 2 orang itu. Ini kalau di keperdataan, di perdata itu kan nanti kan larinya ke gugatan di pengadilan negeri Mas. Gugatan di pengadilan negeri itu yang menggugat siapa? Nah, itu awalnya harus membiayai Mas. Oh ya. Istilahnya panjar perkara. Nah, panjar perkara itu memang ditanggung. Nah, sama si klien yang selaku penggugat. Cuman si tergugat dia kan juga pakai pengacara. Nah, pengacara tersebut menjadi tanggung jawab si pihak B itu si tergugat. Tapi pengacara si A juga tanggung jawab sama pengacara si A itu. Cuman nanti kalau perkara sudah diputus dan semisal kalau dimenangkan si B, berarti nanti di putusannya pasti terkait dengan biaya dibebankan sama si pihak yang kalah. Oh, jadi sistemnya gitu ya Pak? Ya, meskipun jarang terus ketika perkara sudah selesai terus dari pihak B minta uang ke A itu enggak, karena uang kan sudah dibayar duluan. Iya Pak. Kan gitu. Berarti kan ada ya gitu cara mainnya gitu lah Pak. Iya. Sebenarnya semua transparan loh Mas. Apalagi kalau kita selaku pengacara setelah adanya MOU kuasa ya Mas, kita ada perjanjian jasa
hukumnya seperti apa sih. Mm-mm. Yang penting itu sebenarnya. Jadi tidak di belakang tidak ada perseteruan antara pengacara dengan klien. Mm-mm. Nah, gini Pak, tadi kan Bapak sudah ngobrol panjang lebar tentang pengalaman A sampai Z gitulah Pak. Berarti menurut Bapak profesi pengacara itu menjanjikan nggak Pak selama ini? Nah itu Pak, menjanjikan nggak? Kalau profesi kok dikatakan menjanjikan tidaknya itu tergantung dari kita Mas. Mm-mm. Karena kalau menjanjikan, apa sih yang nggak menjanjikan Mas? Mm-mm. Semua pekerjaan pasti menjanjikan Mas, Mm-mm. tinggal hasilnya Mas. Oh. Kan gitu. Sekarang kerja di perusahaan pasti menjanjikan, Mm-mm. cuman belum tentu kenyataannya seperti itu. Yang jelas, satu, kalau saya selaku pengacara, profesi pengacara itu profesi yang mulia. Mm-mm. Satu sisi kita membela hak-hak klien, Ya Pak. terus kedua, kita itu bisa membantu orang itu sebenarnya orang yang terdolimi, dalam artian orang yang memang dirugikan, kita sudah punya kepuasan tersendiri Mas. Ya Pak. Nah, kalau terkait dengan unsaune nominal uang ataupun royalti terhadap apa yang sudah kita kerjakan, itu kan efek yang muncul Mas. Ketika kita memang melakukan suatu hal yang bermanfaat, terus kok ada hal yang diberikan ke kita, ya kan juga nggak salah kan gitu. Berarti kan kayak ini Pak, kayak apa sumpah dokter kan kalau saya setahunya saya Pak, sumpah dokter kan jangan mencari kekayaan di bidang ini, tapi kenyataannya para dokter itu kaya itu Pak, tapi kan itu kan membuka sendiri. Kalau di kita kan tidak ada bahasa itu, kita semuanya terkait dengan tanggung jawab profesi. Oh ya Pak. Ya, jangan pernah istilahnya menjanjikan kemenangan kepada klien. Oh itu ya. Ini pasti menang itu udah boleh. Tapi kalau kita sampaikan ini sih, kalau dari data-data ini kemungkinan kita bisa sekian persen, kita masih diuntungkan itu bisa. Tapi kalau menjadikan kemenangan itu yang nggak boleh itu. Dan kalau memperkaya dokter, ya saya nggak tahu sih Mas sumpahnya dokter seperti apa sih. Itu sebaca saya, kalau salah ya direvisi gitu Pak. Gini Pak, ini pernah pribadi juga Pak ini. Berarti kan advokat itu ada ini tuh Pak, ada kesana spesialis nangani apa gitu Pak. Itu apakah ada Pak? Misal ada kasus kecil, kasus yang kosaran yang rumit, masalah uang ke perusahaan gede, atau kasus yang aneh-aneh kan ada. Apakah ada itu advokat itu Pak, spesialis itu? Jadi satu gini Mas, pengacara itu menyeluruh Mas, dia belajar semua aspek, karena kalau di advokat kan ada PKPA Mas. Pendidikan khusus profesi advokat, di situ yang dipelajari banyak terkait hukum ekonomi syariah, itu yang menangani terkait di pengadilan agama, ada gugat waris, ada sengketa gonogini, ada gugat cerai, talak, yang terkait dengan ekonomi syariah. Terus keperdataan juga dipelajari terkait dengan sengketa tanah, sama penetapan, terus juga sengketa jual beli, sengketa hubungan konsumen, dan yang lainnya lah. Ya, Pak. Terkait dengan pidana tentunya banyak juga, ada pidana umum yang pencurian, penggelapan, terus pemalsuan, penipuan, dan ada tipikor tindak pidana korupsi. Sebenarnya semua pengacara itu menguasai itu Mas, cuman karena terbiasa menangani perkara A, jadi dia lebih enak, lebih relax. Itu. Nah ini Pak, untuk ini itu masuk pertanyaan pribadi saya juga ini. Kan semisal ada di peradilan, semisal ada pengacara senior yang sudah punya jam terbang banyak, dan lawannya pengacara yang kasarnya cuma punya pengalaman 1, 2, 3. Itu apakah yang si junior itu menang apa gimana Pak? Kalau menang kalah itu tergantung pembuktian Mas. Jadi tidak berarti nggak menjamin yang senior itu menang itu Pak ya? Tidak menjamin. Dan junior itu kalah itu nggak jamin? Senior itu kan memang karena dia hanya terbiasa menangani perkara. Dan istilahnya dia udah paham lah terhadap perkara, ketika membaca perkara mungkin oh ini seperti ini. Kelebihannya cuman ya itu, kalau menang kalah itu tidak ditentukan atas senior juniornya. Ini terakhir Pak. Ada pesan apa kata kesan untuk penonton Gubuk Pintar tentang mengenai dunia advokat Pak? Pesan ya, bukan kesan ya Mas. Nah ya itulah Pak. Pesan yang jelas satu, bahwa ketika melihat sosok advokat ataupun proses advokat, jangan pernah berpikiran bahwa advokat itu non-saune profesi yang mahal. Terus akhirnya dari pihak masyarakat ataupun tadi dari pecinta Gubuk Pintar ya, nggak mau ataupun enggan untuk berkonsultasi untuk minta saran pendapat ke pengacara itu. Terus
Jangan pernah malu, ragu, takut untuk mendatangi ke kantor advokat. Gitu. Sekian obrolan saya dengan Pak Agus Ratmoko. Kurang-kurangnya begitu. Selamat jumpa video selanjutnya, toko inspiratif selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.